Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu lihat sudah masing-masing dengan kelompoknya ya? Ya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua, Mbak Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD dan bahan ajar di grup kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat kemiringan atau gradien persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik dapat membandingkan gradien garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan media pembelajarannya. Silakan kalian amati. Nah, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat kemiringan atau gradien persamaan garis lurus. Nah, kalian amati gambar. Di sini ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama, ayo, gambar apa ini? Pagar. Nah, pintar. Gambar pagar. Gambar yang kedua? Jembatan. Ya. Gambar yang ketiga? Kereta api. Ya, benar. Rel kereta api. Gambar yang keempat? Kabel listrik. Kabel listrik. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, apakah terdapat garis sejajar dan tegak lurus pada gambar tersebut? Mana yang merupakan gambar garis sejajar? Gambar pagar. Gambar pagar, ya, pintar. Mana lagi? Ada lagi? Gambar kabel? Kabel listrik. Ya, gambar kabel listrik. Kemudian, mana yang merupakan gambar tegak lurus? Kereta api. Rel kereta api, kemudian kemudian gambar jembatan. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan dan sifat gradien dari dua garis yang sejajar dan tegak lurus? Nah, ini poinnya. Ini yang akan kita pelajari. Untuk menentukan bagaimana hubungan dan sifat garis yang sejajar dan tegak lurus, sebenarnya di bahan ajar yang Ibu bagikan itu sudah ada. Tinggal kalian baca, kalian pahami. Ini hanya ringkasan yang Ibu tampilkan. Hanya merupakan kesimpulannya. Di sini gradien dua garis yang sejajar. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. M1 sama dengan M2. Nah, bagaimana nanti mencarinya? Ini adalah sudah Ibu siapkan di LKPD. Langkah-langkah kalian untuk menentukan apakah benar garis-garis yang sejajar ini memiliki gradien yang sama. Ini untuk garis yang sejajar. Kemudian, nah, gradien dua garis yang tegak lurus. Ingat, untuk gradien dua garis yang saling tegak lurus selalu berlawan tanda dan berkebalikan. Atau dengan kata lain, hasil kali gradien dari dua garis yang tegak lurus sama dengan negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ayu. Bagaimana menentukan M1 dan M2 sehingga garis-garis tersebut bisa dikatakan sejajar atau tegak lurus? Sebelum kita menentukannya, kalian harus tahu dulu M1 ini apa? M1 adalah
gradien garis pertama. Iya. Kemudian M2 apa artinya? Mendapatkan garis gradien yang kedua. Nah, ya, benar. Nah, untuk menentukan gradiennya ini, minggu lalu atau pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang macam-macam gradien, cara menentukan gradien. Nah, itu sudah Ibu tuliskan juga di LKPD yang Ibu bagikan kepada kalian. Coba kalian perhatikan di LKPD. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di grup WA kalian. Kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, sekarang kita presentasikan hasil dari kelompok Ranti yang pertama. Nah, silakan kelompok Ranti. Perbandingan antara tinggi benda dibanding dengan panjang sisi datar. Misalnya, tinggi tangga Y sama dengan 3 meter, jarak mendatar dari tangga sampai tembok dengan X sama 4 meter. Gradiennya sama dengan 3 per 0 sama dengan 4. Diperoleh gradien garis sama dengan 4 per negatif 3. Baik, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Nah, silakan kelompok Ayu. Jawabannya yang berbeda. Berapakah kemiripan pagar tangga? Kelompok kami jawabannya 3 per 4. Berapa jawabannya? 3 per 4. 3 per 4. Kelompok Suryadi gimana? Sama, Bu. Benar nih. Nah, untuk tinggi tangga di sini sama dengan 3 meter. Untuk jarak mendatar sama dengan 4 meter. Nah, gradien ini sebenarnya ini di depan nih harus dituliskan rumusnya dulu. Bukan sama dengan 3 per 4, 3 per 4. Ini harusnya perubahan nilai X per perubahan nilai Y. Barulah jawabannya 3 per 4. Diperoleh gradien garis sama dengan 3 per 4. Nah, bagaimana kedudukan garisnya terhadap tangga? Saling sejajar. Saling sejajar. Soal yang kedua, kelompok siapa yang ingin presentasi? Kelompok saya, Bu. Kelompok Ayu ya? Nah, silakan kelompok Ayu. Tentukan gradien dari setiap garis pada gambar. Jawab. Garis M melalui titik negatif 2, 3 dan titik negatif 1, negatif 1. Sehingga diperoleh 1 sama dengan negatif 2, Y1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan negatif 7, Y2 sama dengan negatif 5. Gradien garis M sama dengan MM sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan negatif 5 kurang 3 negatif per negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 8 per negatif 5 sama dengan 8 per 5. Ya, bagaimana yang lain? Silakan untuk Sama, Bu. Kelompok siapa? Suryadi? Sama, Bu. Nah, sama hasilnya. Kalau kelompok Ranti bagaimana? Sama, Bu. Sama. Oke, kalau sama. Jadi sudah benar ini ya? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, dari kelompok siapa dulu yang ingin buat kesimpulan? Yang pertama,
Silakan kelompok Ayu. Dua garis yang sejajar gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Kemudian kesimpulan yang kedua. Hasil kali gradien dari dua garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1. Iya, tepat sekali. Yaitu untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan di grup WA. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang menentukan persamaan garis lurus. Untuk mempelajarinya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan mungkin dari Ibu dalam menyampaikan materi. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.